Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, 16 Agustus 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats Renungan Harian Sabtu 16 Agustus 2025 diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Dalam bahasa Batak didok. Asa marhaposan tuho akana tumanda goarmu. Aindang ditondingkon ho akana uso-uso diho. Ale Jehovah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini menceritakan tentang Daud yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sejak kecil hingga akhirnya menjadi raja bangsa Israel. Oleh karena itu, dalam bacaan firman Tuhan ini, Daud mengubah Mazmur yang menunjukkan perlindungan Tuhan terhadap orang-orang saleh. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan yang mengalami kesesatan. Daud juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya. Hari ini tentu saja timbul karena Daud memiliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Sehingga walaupun Daud mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, antara lain dia dikejar-kejar oleh Raja Saul hingga harus melarikan diri dari istana. Namun Daud tetap tahu dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan baginya. Sebagai anak Tuhan yang percaya akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan ini, apapun yang sedang terjadi dalam diri kita bukan untuk main-main. Kalaupun Tuhan izinkan kita punya dan menghadapi masalah, itu pasti karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melalui kita. Entah itu untuk mengajari kita ataupun menguatkan iman kepadanya. Bahkan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang tampaknya tidak baik menurut kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan mengatasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sama seperti apa yang Tuhan lakukan pada Daud. Tuhan Allah juga akan tetap menolong kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti apa yang Daud lakukan, yaitu percaya kepada perlindungan Tuhan. Itu artinya kita harus tetap taat dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Kita hidup sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana bentuk percaya kita kepada Tuhan? Kita harus lebih dahulu mengenal Tuhan, sama seperti hubungan seorang akan yang lain. Bagaimana mungkin kita belum mengenal orang lain, kita bisa percaya kepadanya? Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, itu akan berkaitan erat dengan seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan.
dan kemudian akan sangat menentukan seberapa besar tingkat kepercayaan kita kepadanya. Mengaku percaya itu mudah, namun ketika diperhadapkan pada realita, mungkin hanya sedikit yang benar-benar percaya lewat iman yang teguh bahwa Tuhan ada untuk memelihara kehidupan kita sehari-hari. Ketika masalah menerpa, ketika badai menghadang, sekalipun rasa percaya itu menurun beberapa level, bahkan mungkin hilang. Begitu banyak orang yang saat ini diderai kekhawatiran atau ketakutan terhadap apa yang terjadi di masa depan. Bukannya percaya kepada Tuhan, tapi malah lebih mudah untuk menyerah kepada ketakutan yang menghantui pikiran. Melihat masalah menjadi terlihat jauh lebih besar dibandingkan melihat kuasa yang dimiliki Tuhan. Inilah yang mungkin terjadi apabila kita belum mengenal Tuhan. Bagaimana bisa percaya kalau belum mengenal Tuhan? Kita bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Ingatlah, jika sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya alasan dan kejutan terbaik dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada firman-Nya dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa masalah yang kita alami semua tidak kebetulan. Teruslah percaya akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan pekerjaan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Sebagai umat ciptaan-Mu, kami harus selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu membuka hati kami untuk selalu berharap akan pertolongan dan penyertaan-Mu pada kami. Ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu yang telah kami terima untuk menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Juga membimbing kami selalu untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, lindungilah kami, jagailah kami selalu dalam setiap langkah hidup kami, dalam segala aktivitas dan tugas-tugas kami pada hari ini. Tolong Tuhan, kuatkan kami, berikan berkat yang melimpah bagi kami melalui segala pekerjaan yang baik dan yang Tuhan inginkan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hapuskan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.